Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama saya ucapkan yang saya hormati Bapak Surawan selaku Pak RW dengan kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan ya untuk bergabung bersama teman-teman pemuda remaja masjid touring sampai ke tempat ini. Kemudian juga para sesepuh, bini sepuh, Mbah Mo, Lek Parmen, dan juga yang lainnya. Meski usianya sudah sepuh tapi semangatnya seperti anak muda. Pititnya yang tinggi ya siap. Dan juga para pengurus, para pemuda masjid, Mas Andri, kemudian Mas Hamid, ya, dan juga yang lainnya. Sebelumnya marilah kita senantiasa ucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala bisa ya bertemu, berkumpul dalam suasana yang berbeda, yaitu di mana ini? Gerbang Lawu Cemoro Sewu. Ya. Kalau mungkin biasanya pengajian kita di masjid, ya hari ini spesial pengajian di mana ini? Perkemahan Gerbang Lawu ya di Cemoro Sewu. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabiin, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Dan semoga kita termasuk di antara ya umat beliau yang istiqomah hingga Allah Ta'ala ambil kita, roh kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para pemuda sekalian, istiwa ya apa betul pemuda. Oh, judulnya itu pemuda masjid, remaja masjid, pemuda masjid, remaja masjid, pemuda masjid. Jadi ada, sebelum saya mulai materi, ada sebuah syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tagharrab anil auton fi tulabil ula. Tagharrab, hendaklah kalian tagharrab, pergi. Ya. Gurbah itu ya asing, mengasingkan diri. Anil auton, dari ya kampung, dari tempat tinggal kita, fi tulabil ula, untuk mendapatkan al-ula, sesuatu yang tinggi. Wasafir fafil asfari khamsu fawaid. Nah ini beliau sampaikan. Dan bersafarlah kalian, karena dalam safar itu ada 5 faedah. Termasuk kita mungkin bagian dari safar ini sudah ada 7 bulan 5 kilo belum Mas Andri? Belum ada ya? Yes, nyedai lah. Jogja itu ya 60-an, 70-an kilo dari rumah kita. Sini ya mungkin sudah mendekati 60-an. 2 jam ya 60-an. Maka disampaikan oleh Imam Syafi'i, apa yang pertama? Tafarrujal hammi,
seseorang itu kalau ya safar, melakukan perjalanan atau juga mungkin turun, paling tidak yang pertama ini tafarrujal hammi. Jadi hilangnya rasa gundah, refreshing pikiran gitu ya. Dulu pemandangan tadi atau fresh nggak? Walaupun itu ragu di kantongi, kadang-kadang yang kayak touring, bulan-bulan, ya tanjak ke, berek ngomah, wae jajan nyuruh yang bangsan, ya. Tapi kadang-kadang jajan nek tangmangu atau mungkin juga pit-pitan yang di itu bagian di antara tafarrujal hammi, yaitu ya menghilangkan kegundahan. Kalau kita ngerti duit tidak apa-apa, murah jajan. Sebenarnya bayar panitia 30.000 ngeri wis lunas ya. Ora dijak jajan karo panitia. Ya Mas ya. Kemudian dilanjutkan sebelum saya masuk materi. Wa iktisabu ma'isyatin, dan juga kadang mendapatkan iktisab, mendapatkan ya jalan rezeki. Mungkin toko Tangmangu ternyata kenal sama orang sini ya. Terus Mas Hamid itu baru kenal, terus enek koneksi dari layar TV ini dengan juragan yang daerah sini. Itu luar biasa. Itu bagian di antara safar itu akan menjadikan seseorang itu punya koneksi-koneksi yang kemudian bisa menambah pintu rezeki yang kita jalani. Makanya ya, networking dalam bisnis itu suatu yang penting. Jaringan bisnis itu kalau semakin luas jaringannya, ya akan semakin kuat bisnis tersebut. Termasuk diantaranya ya kita ya pergi ke sini, mungkin bisa komunikasi dengan orang-orang sini. Ada networking kita dalam urusan-urusan bisnis itu menjadikan ya perjalanan kita itu menjadi pintu dari terbukanya rezeki. Wa ilmin wa adabin wa sohbati majidin, ya, mendapatkan ilmu termasuk pengajian, subhanallah, mendapatkan adab, mendapatkan teman-teman yang mungkin sebelumnya belum dia kenal, itu dengan safar lelungan lah ya. Dari itu semoga safar kita hari ini diberkahi Allah Ta'ala, jaga adab-adab kita ya, jadi tidak sombong di dalam safar, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, wa ghudul basari. Kalau dalam hadis disebutkan yaitu menundukkan pandangan. Nanti jalan kok malah gangguin wong lewat, cewek lewat, malah jadi masalah. Saya ngira ada di kantornya kabeh. Ya ini jadi masalah. Ya. Gitu ya. Jadi sebagai mukadimah, sebagai pembuka. Dan tema kita hari ini, kita akan bersama-sama merenung bahwa ya pemuda ini menjadi sebuah apa ya perubahan peradaban itu dimulai dari anak-anak muda. Masjid kalau sudah mulai rame dengan kegiatan, tidak mesti pengajian, termasuk diantaranya kegiatan kayak kita hari ini, touring atau juga mungkin acara-acara piknik, acara yang lain, semakin banyak kegiatan yang dilakukan di masjid. Kampus-kampus sudah mulai nampak kegiatan-kegiatan keislamannya, dan hari ini sudah alhamdulillah Allah berikan berbagai ya bukti nyata bahwa ternyata geliat pemuda dalam rangka untuk menghidupkan masjid itu luar biasa. Pengajian hampir setiap masjid ada anak-anak muda yang ya terjun. Maka dari itu ya anak muda ini ya dari masa ke masa menjadi sebuah harapan bangsa dan juga umat. Jadi kalau anak muda sudah mulai berpenampilan islami, nah, dulu kita sempat mendengar good looking gitu ya. Jadi tampilan anak muda sudah islami, wis jenggot, kemudian juga berpakaian syar'i, kemudian juga sobone dolane yang masjid.
itu kadang ada sebagian orang yang malah khawatir, wong tua khawatir, wah anak gue kumpul karo wong masjid jenggoten brungose dicukur apa ya malah harap jadi kayak teroris. Padahal seharusnya anak muda yang terjun ke masjid kemudian mulai memperbaiki diri, mangkat yang pengajian, terus kemudian juga mendengarkan pengajian dan berusaha untuk merubah diri. Itu kudune kan orang tua senang. Tapi kadang memang mindset pemikiran orang-orang tua ya itu sudah kadang tercampuri rusak. Itu karena apa namanya informasi yang salah. Canom ya biasanya teh ya enek jualan ratau sobo yang masjid kayaknya malah umben-umbenan ya malah turunnya mana pinggir jalan ya sholat di wegah pas usume poso Ramadan kancane do poso ya ora poso. Itu hari ini kita saksikan ya orang itu dianggap lumrah nek canom itu sobore nek dalan. Tapi kadang menjadi sesuatu yang aneh nek canom kumpul karo ngaji touring ya acarane pengajian touring kok pengajian ya nang masjid ya itu kadang menjadi sesuatu yang aneh, dianggap aneh oleh masyarakat. Maka dari itu kalau kita mengkaji kembali sejarah bahwa ternyata ya orang-orang yang dipuji Allah Ta'ala dalam rangka untuk dakwah dan mengemban Islam itu orang-orang para pemuda. Makanya dalam surah Al-Kahfi disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum sesungguhnya mereka itu fityatun anak-anak muda. Jadi Ashabul Kahfi itu anak muda yang dikejar kemudian ya bersembunyi di gua sampai 309 tahun ya Allah bolak-balikkan di sana dan kemudian Allah hidupkan kembali pada masa yang sudah berbeda. Dan Allah puji dengan bahasa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum sesungguhnya mereka itu fityatun anak-anak muda amanu yang mereka beriman Birabbihim kepada Rabb mereka wa zidnahum huda dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Jadi perubah peradaban itu kalau diteliti kembali itu adalah anak-anak muda. Termasuk nek Demangan itu kepengen berubah ya anak-anak muda yang jalan. Remaja-remaja itu nanti usul saya ya di samping ada kegiatan-kegiatan seperti ini dan kemudian bisa menjaring anak-anak muda dengan kegiatan yang mereka senangi, lakukan. Mungkin ya dengan touring cukup menarik. Hari ini berapa orang nih Mas? 23 orang. Nanti mungkin dievaluasi setelah itu kemudian ya ada komunitas touringnya ya. Buat komunitas lagi apa ya. Komunitas apa? Poli, biar ramai-ramai poli sama poli ya ramai apa? Poli nek ngarep masjid ya. Nek pas wayai sholat jamaah dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menggait anak-anak muda lakukan itu. Dan ternyata setelah kita teliti, ya, ada sebuah buku yang cukup menarik, namanya Khawatir wa Ta'ammulat fi Sirah Nabawiyah. Ini tulisan Muhammad Imarah. Beliau meneliti ternyata para sahabat yang menerima dakwah Islam itu di umur-umur yang sangat muda. Nom-nom. Karena Imam Ibnu Katsir menjelaskan ketika menjelaskan innahum fityatun amanu itu dijelaskan Imam Ibnu Katsir bahwa orang-orang Quraisy zaman dahulu itu yang menerima dakwahnya Rasulullah itu malah cak nom-nom. Ya. Sewong tua-tua kangelan, arep berubah itu kan kangelan. Kangelan itu ya karena mungkin ya wong tua ini kan
berubah ngene wae kebiyen ya ngene iki rasa ada perubahan. Sehingga kemudian kalau diteliti oleh beliau ya, pengarang tadi sampaikan, yaitu Ali bin Abi Thalib usianya 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Tolhah bin Ubaidillah itu juga umur 12 tahun dan lain sebagainya. Utsman bin Affan ketika menerima dakwah Islam itu beliau juga baru umur 20 tahun. Bahkan di sini dijelaskan oleh beliau 40 sahabat itu rata-rata adalah ya umurnya kisaran 25. Nah, ini rata-rata saiki sing melu iki ya umur berapa Mas? 25. Ya umur 25 deh. Kembali nomor 25. Tapi tidak mesti kemudian dia umurnya 25 itu apa namanya lebih dari 25. Jadi kayak ada beberapa sahabat seperti Abu Bakar Siddiq itu di umur 38. Selama mereka itu adalah orang-orang yang punya semangat sebagai anak muda, itu disebutkan di dalam ya tafsir ayat tersebut, maka mereka disebut bagian daripada fityah, yaitu orang-orang ya, anak-anak muda. Itu ya, maka dari itu ya kita maksimalkan kegiatan-kegiatan anak muda ini ya. Jadi anak muda jangan sampai ya, diisi dengan hal-hal yang negatif, kerusakan, kemudian juga meresahkan masyarakat. Sana mengenai begitu. Rada gawian malah kadang bengi-bengi nyekeli pitik tanggane. Ya karena hari ini kadang ya ada beberapa tetangga itu yang kehilangan gabah. Kuwi nek nyolong wong ado ketok ya ora mungkin kan. Ya. So kadang cah nom-nom rada gawean, rada duit, nyambut gawe wegah ya. Delok gabah kok nunggu ning ngarep omah. Taman ke siji loro lah lumayan nek dingi tuku udut pot dan lain sebagainya. Ya. Hindari hal tersebut. Wae teko. Lah maling pitik, maling wedhus. Turune kok plak kelangan wedhus. Lah kemudian juga kelangan nek sing koplak ya nek sing kelangan gabah barang itu diprediksi mungkin kadang anak-anak muda, orang-orang yang kadang belum terisi dengan tarbiyah Islam yang baik, kemudian juga setelah digawean terus yo enake gabah ya digawa ya. Dan juga hindari ya kenakalan-kenakalan remaja. Kita isi dengan program-program yang baik ya, yang mendidik ya, termasuk diantaranya touring bersama begini, kita saling menasihati, terus kemudian juga ada tausiah-tausiah meskipun sebentar ya. Ini insya Allah akan menjadikan ya para pemuda itu menjadi pemuda yang baik. Ya, jadi orang pengajian dok mungkin kadang ya touring, kadang piknik, kadang daki gunung, nom-nom olahragane ya sekak kan ya patek metu tenagane sanom yang dari gunung pipitan sing rada menantang ngono ya dan lain sebagainya. Syukur-syukur mungkin camping kurang dina engko rada apa jenenge rada keras campingnya ya enak anu to enak ora mire to kon ngajari fisik kena rada gayeng esok kapok malah ya ya untuk menantang. Itu saja mungkin ya, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting bagaimana kita bisa mengisi dengan kebaikan. Anak muda adalah aset yang harus dikembangkan ya. Kemudian juga nanti usul mungkin ada grup lagi, grupnya suka tambah benar apa-apa, ya apa-apa ya. Tambah lagi nanti bisa komunikasi dan dikembangkan ke depannya ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini dengan acara-acara yang lebih baik lagi. Tadi saya sempat sharing-sharing dengan Mas Fatah. Syukur-syukur mungkin nanti ya ada touring ke satu kota yang kemudian kita silaturahmi dengan ya seorang ustadz di sana, minta tausiahnya, kemudian juga bisa kenalan dengan orang-orang di sekitar sana, di tempat yang kita tuju. Itu akan lebih manfaat lagi.
Nah, di Tangmangu ada Ustadz Yusuf Hilmi mungkin. Nah, ada komunikasi dan apa namanya, ya, jauh-jauh hari dihubungi, insya Allah bisa. Ke tempat yang lain, saya rencana pekan depan itu sebenarnya ke ya Dieng. Ya. Di sana ada Ustadz Rizky, sahabat yang viral ya. Saya hubungi beliau pas haji hari ini, jadi belum bisa, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika beliau tidak acara ya luar ya, insya Allah beliau sanggup. Mungkin nanti kalau pas ya ada rencana ke Dieng bisa. Waduh men yang Dieng ora apa-apa. Saya yang Tangmangu sok rada ada sithik nek, soalnya rada ada meneng. Jadi setiap kota yang kita singgahi bisa kita dapatkan ya ilmu-ilmu yang luar biasa. Nanti mungkin ke mana ya, Magetan, di sana banyak pesantren-pesantren seperti Ustadz Rosyid Ba'asyir ya, anaknya Ustadz ya Abu Bakar Ba'asyir, saya juga kenal. Minta tausiah beliau ke pesantren Darul Wahyain dan juga yang lainnya. Jadi insya Allah bisa kita programkan ya dengan yang lebih baik lagi biar tambah semangat ya, dapat ilmu juga, dapat teman dan lain sebagainya. Saya kira cukup, tidak banyak, dan mungkin bayangan kita ya udah mulai, udah rampung tur yang ngeleh bareng harus sarapan. Siap urung sarapannya. Saya kembalikan pada bacara qul qouli hadza nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.